Mau poin tambahan nah. Islam jenggot. Kok ndak mau nih iki? Ndak ono uang. Nyong depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Asrama Al-Hikmah akan menampilkan sebuah puisi yang mana ada 3 pemain. Yang pertama saya sebagai Ustadz, saya sebagai Wali, Saya sebagai pendekar. ya langsung saja dari pendekar siap untuk mengerjakan puisi. Bismillahirrahmanirrahim. Hatiku tergetar jika banyak orang yang meminta pertolongan. Wajah mengerang kesakitan, berteriak tak karuan, membuat aku semangat kupalang untuk dapat membela kebenaran. Tak usah engkau ragu kepadaku. Aku tak punya niat untuk melukaimu. Malah aku ingin melindungimu dari Banci. Polisi itu benar-benar seperti keledai banci. Mereka tidak punya nyali. Aku kelabui engkau lagi dan lagi. Hahaha. Aksiku bersih, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Ku bilang pada mereka, Astagfirullah. Begitu banyak maksiat di dunia, melenakan umat yang berdua. Tak pernahkah engkau berpikir, tak pernahkah terlintas di benak, kita harus kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tancapkan saja niat dan kunyuk melempar buah. Itu jurus paling ampuh, meluntahkan musuh. Aku tak peduli kucuran darah dan peluh. Ku seka hingga bersih dan ku isi tenagaku hingga penuh. Selama ada orang yang meronta, teraniaya, hatiku pasti luluh untuk senantiasa membela. banci. Aku bukan maling banci. Aku hanya ingin segelintir orang yang terasing, terpinggirkan dan hidup di tempat yang bau pesing. Aku hanya ingin memperbaiki hidup sedikit saja dengan mengambil sebahagian rezeki orang-orang yang congak, yang menumpuk harta hingga perutnya pengak, memakan, merampas, dan mengambil harta orang banyak. Cukuplah, aku bukan maling. Aku hanya sebagian orang kafir. Itulah sesungguhnya musuh Allah. Kita harus berbaris dalam barisan yang kokoh. Jangan sampai bercerai-berai hingga roboh. Kita harus kompak. Allahu Akbar. Lantang meneriakkan bahwa Tuhan kita besar. Semangat yang membara dan membakar, melawan kefasikan yang ada dan tersebar. Mari kita bersama-sama bertaubat, karena kita adalah hamba Allah yang Berdebah. Ternyata ia ahli pertarungan dekat. Mata pedangnya merobek kulitku dengan tepat. Aku tak mengira kalau ia pendekar yang hebat. Terpaksa aku keluarkan senjata Harisia. Kapak naga geni 212. Aku yakin ia pasti tak akan berdaya. Iya. Aku memejamkan mata sejenak, menatap hati dalam jiwa. Kisana, aku serang kau. Iya. Aku ketahuan orang yang ronda. Aku lari setengah mati sambil memboyong motor Honda. Sial, permainanku kurang indah. Ditambah aku beroperasi hanya dengan si Huda, orang Tambun yang sulit lari ditambah membawa banyak genda. Jadi aku terseok-seok memboyong Honda dan Huda. Mereka semakin mendekat. Sekali wajahku terkena sinar lampu senter sekelebat. Kubrak! Tiba-tiba kepalanya dipenggal, disisir dengan sisir besi.
tubuhnya dibakar, tapi mereka tetap teguh memegang iman. Sampai akhir hayatnya memelihara keyakinan. Sungguh mulai orang-orang terdahulu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang telah hidup lebih dulu merupakan cerminan manusia didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus istiqomah dan senantiasa taat beribadah. Jadilah kita seperti kutu kupret. Rasakan, pendekar jarak dekat itu kalah. Hahaha. Memang aku tak terkalahkan, tapi aku harus membayar mahal untuk kemenangan. Tangan kiriku patah dan betis kuda kiriku sobek. Biuh, aku lelah dan capek, tapi kau harus puas karena aku menang juga. Aku yakin aku adalah pendekar yang tiada dua. Saat aku beristirahat sejenak untuk melahirkan anakku. Sungguh istriku sedang dalam masa-masa kritis. Kandungannya semakin besar tapi kantongku semakin tipis. Ampuni aku, Pak, Mas, Dek. Izinkan aku menjelaskan terlebih dahulu. Jangan kalian pukuli aku. Siapa nanti yang mengurusi istri dan anakku? Mereka tidak mendengar kata hatiku. Perutku dihantamnya dengan beberapa tendangan. Kepalaku didahi bogem mentah dan menyakitkan. Aku hanya meregang kesakitan tanpa bisa berbuat apa-apa. Si Huda pun sama, hanya ia terlihat tidak begitu sakit dan karena timbunan lemak yang melindunginya, aku tidak bisa diam saja. Aku harus cebok atau istinja adalah bagian dari toharoh untuk orang muslim. Ini adalah bukti cinta Allah akan umatnya. Allah tidak rela umatnya tidak beraturan, mendewasakan nafsunya yang tidak menjaga kemaluannya. Sadarlah bahwa tidak ada yang bisa menjamin hidup atau mati seseorang. Tidak ada yang bisa menjamin rezeki dan jodoh seseorang. Yakinlah pada Allah dan kekuasaannya yang tiada tara, tiada batas, karena kita makhluk. Sontoloyo. Pendekar jarak dekat itu curang, memanggil aki ireng dan tiba-tiba menyerang. Saat aku lengah, ia menerjang, memukul dan menusukku dari belakang. Aku kesakitan dan mengerang-erang. Aku berang, tapi aku tak berdaya untuk menyerang, tak berdaya untuk membela diri. Dunia gelap dan aku pingsan. Saat aku terbangun, aku sudah ada di kandungan istriku. Anakku, Afwan Jidan. ayah di sini ditahan. Maafkan aku, sayang. Aku tidak bisa berbuat lebih dari ini. Perutku berih, punggungku remuk, sakit sekali. Rasanya aku ingin bunuh diri. Aku tak tahan membayangkan istriku sendiri meminta tolong dan melahirkan sendiri tanpa seorang suami dan ayah mendampingi. Aku tidak kuat. Aku ingin Berbuka puasa di waktu matahari tenggelam, sesungguhnya itu bermakna sangat mendalam. Ikut merasakan rintihan kaum kafir yang jarang makan. Allah meminta kita untuk mengerti betapa pentingnya berbagi. Tolonglah mereka dengan segenap hati, insya Allah surganya akan menanti. Janganlah kita tinggi hati, menganggap diri ini paling pandai, menganggap diri ini paling hebat. Apa aku benar-benar hebat? Apakah aku pendekar yang hebat? Aku merenung akan semua saat aku terjerat. Aku kalah dan dibawa ke markas si pendekar jarak dekat. Tak berdaya, tak bergerak, hanya jantungku yang berdetak. Nyai ronggeng dan pendekar jarak dekat menggertak. Aku tak bergeming dan tak mendengar. Tiba-tiba datang seorang. Ustaz. Jangan engkau sombong dan tinggi hati, merasa paling benar dan paling baik. Seperti setan yang enggan sujud pada Adam. Ia pikir api lebih baik dari tanah, padahal Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Carilah rezeki yang halal, beri makan anak istrimu dari nafkah yang Allah ridhoi.
yang Allah sertakan rahmat dan hidayah, sehingga engkau selamat dari fitnah, selamat dari dosa dan salah, karena Allah selalu menerima taubat hambanya yang lemah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.